Saudara dan saudariku, kita bertemu lagi. Semoga kita semua selalu dalam bimbingan dan perlindungan Tuhan. Itulah kerinduan dan harapan kita. Kita berada dalam masa Prapaskah. Minggu pertama Prapaskah ini kita diajak untuk bagaimana cara mengatasi godaan dalam hidup kita dengan kekuatan Allah sendiri. Injil hari ini Santo Markus memberi contoh bagaimana Yesus menghadapi dan mengatasi godaan. Godaan dan pencobaan sudah dan akan terus terjadi. Kisah di padang gurun dan 40 hari yang Yesus alami merupakan kisah yang sudah banyak dialami oleh tokoh-tokoh dalam perjanjian lama. Bangsa Israel, Nabi Musa, Nabi Nuh, Elia, dan lain-lain merupakan tokoh yang selalu berkaitan dengan pengalaman padang gurun dan angka 40. 40 hari, 40 malam, ada 40 tahun. Padang gurun itu adalah simbol kesulitan hidup, tapi juga saat atau momen di mana campur tangan Allah sungguh bisa kita rasakan. Artinya godaan itu selalu datang kapan dan di mana saja kita berada. Ia tampil indah dan menjanjikan, memberikan penampilan yang luar biasa, ibarat mata kail ikan yang diselimuti dengan makanan enak. Ikan akan tergiur dengan penampilan luar, tapi ia tak sadar bahwa di balik penampilan itu ada mata kail yang tajam yang bisa menghabiskan jiwa dan raganya. Yesus tampil dengan cara yang baru, dengan metode yang baru, dengan strategi yang baru untuk mengatasi dan menghadapi godaan setan itu. Jadi, yang kita butuhkan dalam menghadapi godaan dan mengatasi godaan adalah kehadiran Allah, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga mengambil waktu untuk berdoa sendiri atau berdoa bersama keluarga, mencari kesempatan untuk bermeditasi, ya, untuk merenungkan, merefleksikan, juga menjadi cara yang baik mengalami kehadiran dan campur tangan Allah dalam menghadapi godaan. Demikian juga dikatakan bahwa Yesus berada di antara binatang liar dan dilayani oleh malaikat-malaikat. Ini adalah juga pemenuhan ramalan Nabi Yesaya dalam bab 11 ayat 6 kitab Yesaya. Perikop ini berbicara tentang kebersamaan yang harmonis antara binatang liar dan manusia. Jadi di sini Yesaya mau katakan bahwa kehadiran Yesus membuat semuanya menjadi damai dan tenang. Ada keharmonisan dalam hidup bersama. Binatang liar yang menjadi simbol kejahatan dan kebrutalan bisa tenang dan ditenangkan hanya oleh kehadiran kekuatan Allah sendiri. Jadi kehadiran Yesus yang dialami bisa membuat damai di hati. Godaan selalu datang dan siap menguasai manusia. Itu tidak ada orang yang ragukan ini. Namun kekuatan kehadiran Allah juga ada dan kita miliki. Ini adalah gambaran nyata bahwa selalu ada kekuatan, ada dua kekuatan dalam diri manusia. Kebaikan dan kejahatan, sisi kehidupan yang gelap dan terang, antara kontradiksi antara yang baik dan buruk, bujukan setan dan kekuatan Allah selalu ada dan berperang di dalam diri kita. Kontradiksi dua sisi ini sudah dan akan terus terjadi. Dan Yesus juga mengajarkan strategi bagaimana memenangkan pertentangan ini. Jadi meski kita hidup di antara aneka tantangan dan godaan, problem dan situasi yang seakan tak pernah selesai diatasi, kebaikan yang ada di dalam diri kita perlu terus disuburkan dengan praktik kebajikan dan berbuat baik. Yesus tidak hanya memperlihatkan kepada kita apa yang sebenarnya sedang dan sudah atau mungkin kita alami, yaitu godaan-godaan. Namun ia juga memberikan apa yang harus kita buat supaya batin kita tetap tenang dan aman. Siapa yang berpegang teguh pada Allah dan segala kebaikannya akan memiliki segalanya, demikian kata Santa Teresa dari Avila. Apa yang paling kita butuhkan? Hati yang damai, batin yang tenang. Karena apa? Karena memilih Allah dan seluruh kebaikannya. Mari kita lihat 5 langkah atau 5 poin di bawah ini yang bisa membantu kita untuk menjadikan Yesus dan kehadirannya sebagai kekuatan dalam menghadapi dan mengatasi godaan setan. Pertama, kita bisa jadikan periode Prapaskah ini sebagai kabar gembira. Yesus datang menjadi manusia, menderita, wafat dan bangkit untuk menyelamatkan.
kita menjadi sangat istimewa di mata Allah karena Allah datang menderita untuk menyelamatkan saya dan untuk menyelamatkan Anda. Kedua, bersyukurlah senantiasa. Masa prapaskah ibarat stasiun untuk perhentian. Kita bisa berhenti sejenak, masuk dalam keheningan dan berdoa. Dalam keheningan dan doa juga menjadi saat yang baik untuk periksa hati, periksa diri. Sehingga di situ akan selalu muncul rasa syukur dan terima kasih. Ketiga, ada refleksi dan hening diri, maka rasa syukur dan terima kasih juga akan selalu muncul. Ketika kita mengubah cara berpikir kita ke cara yang baru, kita akan menemukan cara melihat yang baru. Kita bisa melihat segala kejadian dan pengalaman dari sisi yang memberikan kita sesuatu yang positif dan baik. Keempat, mentaati apa yang dianjurkan gereja selama masa prapaskah, yaitu berdoa, berpuasa, dan beramal. Kita bisa meluangkan waktu untuk lebih banyak berdoa, berpuasa lebih, dan juga lebih banyak lagi beramal. 3 kekuatan rohani ini bisa menjadi pintu keluar dari rasa ingat diri egoisme untuk bisa menjangkau Allah dan menjangkau sesama. Kelima, masa prapaskah menjadi kesempatan untuk ingat bahwa kita diciptakan untuk hal yang abadi, untuk ada bersama Allah yang kekal. Sehingga Yesus Kristus perlu dan harus menjadi kekuatan kita dalam menghadapi dan mengatasi godaan. Semoga Tuhan memberkati saudara dan saudari sekalian. Amin.